Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie. Di video kali ini, Fast Movie akan melanjutkan episode kelima dan 6 pada series S-Line, di mana di episode inilah season pertama S-Line telah berakhir. Di video sebelumnya, begitu banyak kejadian aneh para pengguna kacamata S-Line, di mana hampir semua penggunanya memiliki nasib tragis di endingnya. Nah kali ini, pengguna kacamata S-Line adalah Jiu. Akankah nasib yang sama juga akan dirasakan Jiu? Untuk tahu kisahnya, kita langsung masuk aja ke alur filmnya. Episode diawali dengan memperlihatkan masa lalu Jiu. Ternyata Jiu sudah mengasuh Suna dari kecil, tepatnya semenjak kedua orang tua Suna dipanggil ke rumah tua. Dan rupanya, sejak dulu Jiu ini memang tak suka memiliki hubungan yang terikat. 강선아! 살면서 크게 바라는 것은 없었다. 내가 원하는 것은 얽매이지 않는 삶. Adegan pun beralih ke masa sekarang, di mana Jiu mendapati Suna hanya memiliki satu S-Line. Kini Jiu mulai fokus mencari siapa orang yang terhubung dengan garis itu, mengingat Jiu masih curiga bahwa orang itu adalah pelaku yang telah mendorong Suna dari gedung sekolah tempo hari yang lalu. Jiu ternyata juga baru mengetahui jika Dong-sik rekannya hanya memiliki 2 garis S-Line. Setelah itu, Jiu memaksa Jiwon untuk menemui Suna yang masih koma. Dia lalu mendekatkan posisi Jiwon dengan Suna, guna membuktikan apakah anak itu adalah orang yang berhubungan intim dengan Suna. Hasilnya, S-Line mereka tidak saling terhubung, sehingga artinya mereka belum pernah berhubungan meski sudah berkencan. 봤으니까 이제 가도 되죠? Keesokan harinya, Jiu menangani kasus pemerkosaan seorang siswi SMA Bangju yang bernama Yoon Zina. Saat diinterogasi, Zina mengisyaratkan kalau ia telah dilecehkan oleh kakak kelasnya yang bernama Hanyu, yang juga bersekolah di SMA yang sama. Dan menurut keterangan Zina, peristiwa itu terjadi usai dirinya minum bersama dengan Hanyu. Bagaimanapun, Jiu masih mempertanyakan kebenaran dari pernyataan Zina, karena saat menyimak pernyataan itu, Jiu diam-diam bisa membuktikan bahwa Zina telah berbohong soal jumlah hubungan intim yang pernah ia lakukan. 혹시 그 전에 성관계 경험 있어요? 아니요. 왜 거짓말을 하지? Setelah itu, Jiu mulai mencari Hanyu di sekolah. Namun di sana, dia berpapasan dengan Gyujin. Melihat Gyujin belum memiliki S-Line, membuat Jiu cukup terkesan karena guru cantik itu tetap mempertahankan kesuciannya sebelum ia menikah. 못 소린가? 혼자 숨겨. Tak lama kemudian, Jiu dan Dong-sik mulai menginterogasi Hanyu, yang kini dicurigai sebagai pelaku pelecehan zina. Secara keseluruhan, Hanyu meyakinkan bahwa dirinya bukanlah pelaku, meskipun ia memang sempat minum bersama dengan Zina. 윤진아가 그래요? 나 걔랑 안 잤는데. 걔랑 별로 자고 싶지 않아요. Setelah itu, Shinjun mendapati Jiu berada di sekolah. Shinjun lalu mendesaknya untuk tak lagi menggunakan kacamata S-Line, karena dikhawatirkan Jiu akan berbuat jahat seperti para pengguna sebelumnya. Namun Jiu menolak dengan alasan ia memakai kacamata itu untuk menyimpan barang bukti kasus kematian Misung. Saat perdebatan mereka masih berlanjut, Gyujin datang dan berhasil menenangkan keadaan. Setelah Shinjun pergi, Jiu memberitahu jika gadis itu adalah tetangganya. Jiu pun mulai meninggalkan sekolah, di mana saat itu Gyujin diam-diam menunjukkan kemampuannya dalam melihat S-Line dengan mata telanjang. 모르시겠어요? 사건 생길 때마다 안경이랑 연결되잖아요. 현우비 왜 그래? 별일 아니에요. 저희 동네인데.
Pada malam harinya, Shin Yun mendatangi motel tempatnya bekerja untuk mencari petunjuk. Rupanya sejak ia tahu cara Jiu mendapatkan kacamata S-Line, dia curiga ada orang yang sengaja menaruh kacamata itu agar kemudian bisa digunakan oleh orang lain. Saat masih mencari petunjuk, Shin Yun tak sengaja bertemu dengan Jun San yang mencarinya karena dia merasa sangat khawatir. Demi merahasiakan penyelidikannya, Shin Yun menyatakan ia memasuki motel untuk mencari barangnya yang sempat tertinggal. 근데 여기 왜 다시 온 거야? 나 일할 때 뭐 놓고 간 게 있어가지고. 안 무서워? 나 좀 으스스한데. Sementara itu, Jiu memeriksa apartemen Han Yu yang menjadi lokasi saat ia minum bersama dengan Zina. Sama dengan interogasi sebelumnya, Jiu tidak menemukan petunjuk yang berarti. Meskipun begitu, Jiu merasa ada yang janggal dengan selimut Han Yu. Hingga keesokan harinya, Jiu menemukan selimut Han Yu dibuang ke tempat yang tak seharusnya. Dari penemuan ini, Jiu semakin curiga jika Han Yu terlibat dalam kasus zina. 멀쩡한 이불을 그것도 쓰레기통이 아니라 굳이 의료 수거함에 버렸다는 거는 뭔가 구린 게 있다는 얘기지. Setelahnya, Han Yu kembali dipanggil untuk diinterogasi. Di sini Han Yu memberikan keterangan baru, di mana setelah mabuk, Zina masih ingin minum lagi, sehingga Han Yu pergi membeli bir di minimarket terdekat. Han Yu juga mengakui ia tak tertarik pada Zina, meskipun Zina terus berusaha mendekatinya. 네가 편의점 수수를 어떻게 사? 거기 편의점은 검사를 안 해요. 가서 확인해 보세요. Waktu pun terus berlanjut, hingga Jiu memeriksa rekaman CCTV minimarket pada saat Han Yu membeli bir. Di sini terlihat ada geng beranggotakan 4 remaja yang masing-masing memiliki S-Line. Kebetulan Jiu sudah memastikan Zina memiliki 4 S-Line. Terlebih ketika diamati, masing-masing S-Line remaja itu bertambah 1 garis ketika mereka berbalik arah. Jiu pun mencurigai geng ini sebagai pelakunya. 6개에서 7개, 4개, 5개. 이 씹새끼들 이거. Jiu akhirnya menginterogasi salah satu anggota dari geng tersebut. Dia lalu sengaja mengulur waktu dan bersikap berbelit-belit agar anggota itu tertekan dan mau mengakui perbuatannya sendiri. Jadi ternyata Han Yu mendalangi aksi pemerkosaan terhadap Zina di apartemennya. Alasan kenapa Zina tidak sadar menjadi korban mereka karena sebelum kejadian Han Yu sudah memberikan obat untuk membuat Zina pingsan. 하긴 했는데요. 저 혼자 한 거 아니에요. 저는 억울하다고요. 아니요, 그 새끼가 다 계획한 거라고요. Usai mengungkapkan kebenaran kasus zina, Jiu mengantarkan Shin Yun ke halte terdekat. Sependapat dengan Shin Yun, Jiu kini sadar bahwa kemampuan melihat S-Line bisa menghancurkan atau menyelamatkan hidup orang lain. Karena lebih melihat efek positifnya, Jiu memutuskan untuk tetap memakai kacamata tersebut. Selesai mengantarkan Shin Yun, Jiu pergi ke rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Di sana Jiu marah. Usai staf melaporkan bahwa ayah Jiu pergi tanpa seizinnya. Jiu akhirnya terkejut begitu melihat rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Gyujin membawa ayah Jiu pergi dari rumah sakit. Dari kejadian ini, Jiu bergegas pergi ke rumah sakit tempat Suna dirawat karena khawatir keponakannya akan diculik. Sesampainya di sana, Jiu merasa lega karena Suna masih ada di kamarnya. Tak lama kemudian, S-Line Suna tiba-tiba menunjukkan pergerakan yang menandakan orang yang berhubungan intim dengannya sedang mendekat ke lokasi. Sesaat setelahnya, Jiu terkejut karena ayahnya tiba-tiba datang memasuki kamar Suna. Jiu sangat terpukul begitu mengetahui ayahnya lah yang telah mengambil keperawanan Suna. 선아한테 무슨 짓을 한 거야? Jiu sebenarnya sangat ingin membunuh ayahnya karena ia yakin ayahnya telah melakukan pencabulan kepada ponakannya sendiri. Namun Jiu segera mengurungkan niatannya dan berusaha menahan emosi mengingat kondisi ayahnya yang sudah pikun. Di waktu bersamaan, Shin Yun menangis sambil menatap telapak tangannya yang bersimbah darah.
Shin Yun akhirnya menghubungi Ji-Woo untuk mencari pertolongan. Di awal episode 6, kita akan diperkenalkan dengan tokoh baru bernama Junhee, seorang barista yang saat itu syok karena video skandalnya disebar oleh mantannya. Di momen ini Junhee merasa sangat tertekan, hingga akhirnya ia mencoba mengakhiri hidupnya. Namun di tengah situasi ini, Gyujin tiba-tiba muncul dan berhasil menggagalkan aksinya. Gyujin lalu menaruh sebuah kacamata sembari membujuk agar Junhee mau menggunakan kacamata itu. 이거 아까 떨어뜨리신 것 같은데. 제 거 아닌데요. 놓고 갈게요. 여기서 주운 거니까. Di episode ini, kita baru diperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi sebelum adegan Shin Yun menghubungi Ji-Woo. Jadi setelah Ji-Woo mengantarkannya ke halte, Shin Yun ternyata bertemu dengan Jung-san, di mana sebagai kado ulang tahunnya yang ke-17, Shin Yun mengajak Jung-san berhubungan intim di motel. Atas dasar suka sama suka, mereka akhirnya melakukan hubungan pertamanya dengan cara yang aman. Di momen ini, Shin Yun merasa takjub ketika melihat S-line pertamanya muncul di kepala. Setelahnya, Shin Yun dan Jung-san pergi ke halte terdekat. Namun di tengah jalan, Jung-san meninggalkan Shin Yun sebentar karena dia mau membelikannya makanan. Tak lama kemudian, Shin Yun mendengar orang-orang berteriak histeris, di mana ketika mendekat, Shin Yun menemukan Jung-san telah tewas mengenaskan akibat tertimpa material bangunan. Sejak kejadian itu, Shin Yun merasa dirinya adalah anak terkutuk karena ia telah menyebabkan orang-orang terdekatnya meninggal dunia. Saat masih terpukul dengan kematian Jung-san, Shin Yun tiba-tiba mendapatkan pesan ucapan selamat ulang tahun dari sebuah nomor yang ia tidak kenali. Mengejutkannya, pesan ini disertai foto teman Shin Yun yakni Gyung-jin dalam kondisi disekap. Dari sinilah Shin Yun menghubungi Ji-Woo untuk meminta pertolongan. Saat mereka sudah bertemu, Shin Yun mengaku bahwa selama ini ia selalu mendapatkan kartu ucapan selamat ulang tahun. Namun masalahnya, identitas pengirim kartu itu tidak pernah ia ketahui. Berbekal keahliannya sebagai detektif, Ji-Woo akhirnya memiliki teori bahwa Gyujin adalah orang yang mengirim kartu ucapan dan foto penyekapan Lee Gyung-jin sekaligus orang yang telah menjatuhkan Suna dari atap sekolah. Teori itu didasari pada aksi Gyujin saat dia membawa ayahnya pergi dari rumah sakit. Dengan mengikuti informasi pada pesan, Ji-Woo dan Shin Yun memutuskan pergi ke sekolah. Sesampainya di sana, mereka tiba-tiba terpisah dengan cara di luar nalar. Dalam situasi ini, Shin Yun berhasil menemukan temannya dan langsung membebaskannya. Ternyata sebelum disekap, siswi itu bilang kalau dia ada di sini atas permintaan Shin Yun sendiri. Padahal kenyataannya, Shin Yun tidak meminta demikian, sehingga artinya semua kejadian ini sudah direncanakan sebelumnya. Setelah itu, Shin Yun dan temannya berusaha keluar dari sekolah. Namun pada akhirnya mereka terjebak karena selalu kembali ke tempat yang sama. Melihat kejanggalan ini, Shin Yun yakin sekolah sudah berubah menjadi dimensi supranatural akibat pengaruh sihir. Di tengah kebuntuan, Shin Yun dan temannya bergerak menuju ke atap gedung sekolah demi mencari petunjuk. Namun sesampainya di sana, Shin Yun terkejut melihat temannya tiba-tiba memakai kacamata S-line, dan yang tak masuk akal, kepribadiannya mendadak berubah 180 derajat. Shin Yun meyakini jika kacamata itulah penyebabnya. Apalagi siswa itu tiba-tiba mengutip ucapan Gyujin dengan mengatakan jika kematian Shin Yun akan membuat manusia bisa melihat S-line dengan mata telanjang. Di saat Shin Yun masih bingung dengan informasi itu, ia berusaha merebut kacamatanya. Dengan cara paksa, Shin Yun akhirnya berhasil merusak kacamata itu, sehingga kepribadian temannya kembali seperti semula. Anehnya, siswi itu sama sekali tak ingat apa yang ia lakukan sebelumnya, di mana setelah goresan darah di wajahnya keluar, tiba-tiba mata Shin Yun berubah warna. Sementara itu, Ji-Woo yang juga terjebak di sekolah, tiba-tiba menemukan sekte pengguna kacamata S-line. Di hadapan kelompok tersebut, terlihat Junhee sedang mengeksekusi seorang pria yang pernah berhubungan dengannya. Cerita kemudian ditarik mundur guna menjelaskan perubahan sikap Junhee. Jadi sejak ia menggunakan kacamata S-line, itu adalah momen terbaik dalam hidupnya. Dalam adegan ini juga dijelaskan
bahwa pencipta kacamata S-Line tak lain adalah Gyujin. Secara tersirat, Gyujin mengakui bahwa misi utamanya adalah membuat umat manusia bisa melihat S-Line dengan mata telanjang. Tujuannya agar Gyujin bisa memicu konflik yang menyebabkan manusia saling membunuh satu sama lain. Usai mendapatkan petunjuk dari Gyujin, Junhee membunuh sejumlah pria yang pernah berhubungan intim dengannya dengan satu alasan, untuk menghilangkan S-Line di kepalanya. Kembali ke masa sekarang, di mana Jiu akhirnya menemukan Gyujin yang ternyata menjadi ketua sekte tersebut. Mengejutkannya, Gyujin sebenarnya memiliki banyak sekali S-Line, namun dia memiliki kemampuan untuk menyembunyikannya. Usai mengungkapkan identitas aslinya, Gyujin menyuruh Jiu untuk membunuh ayahnya sendiri sebagai hukuman atas perbuatannya kepada Suna. Begitu sudah mendapatkan pisau di tangan, Jiu berbalik arah untuk membunuh Gyujin demi mengakhiri kejahatannya. Namun Gyujin bisa menggagalkan aksi itu dengan sangat mudah. Gyujin akhirnya mengeksekusi ayah Jiu tepat di hadapan sang anak. Setelah itu, Jiu menembak Gyujin berulang kali. Namun tak disangka, tubuh Gyujin kebal terhadap peluru, membuktikan bahwa ia bukanlah manusia biasa. Saat memojokkan Jiu, Gyujin membuat pengakuan penting. Ternyata Gyujin sengaja mendorong Suna dari atap sekolah agar Jiu mau bersikap perhatian kepada Suna. Tak lama kemudian, Shin Yun muncul dan berhasil menyelamatkan Jiu. Saat Shin Yun mengecam misi utamanya, Gyujin mengatakan bahwa Shin Yun sebenarnya adalah anak istimewa. Gyujin juga mengakui bahwa dirinya adalah perwujudan hasrat manusia untuk melihat S-Line. Setelah itu, Gyujin menikam ibu Shin Yun yang selama ini meninggalkan anaknya. Di tengah kondisi kritis, ibu Shin Yun mengakui bahwa ia sebenarnya adalah pengguna kacamata S-Line, dan ternyata ibu Shin Yun bisa membongkar perselingkuhan suaminya bukan karena kemampuan unik Shin Yun, melainkan karena kacamata itu. Itulah sebabnya ibu Shin Yun meminta putrinya untuk berhenti merasa bersalah. Usai ibunya tewas, Shin Yun berusaha menyerang Gyujin untuk membalaskan dendam. Namun pada akhirnya, Gyujin berhasil mengembalikan keadaan, hingga akhirnya ia berhasil menikam Shin Yun. Sebagai bagian dari misinya, Gyujin mengeluarkan banyak darah di tubuh Shin Yun dan segera memulai ritual agar umat manusia bisa melihat S-Line dengan mata telanjang. Setelah memastikan Shin Yun sudah tewas, Gyujin berhasil melaksanakan misinya. Tak lama kemudian, Shin Yun bangkit dan berhasil menyerang balik. Mendekati kematiannya, Gyujin mengisyaratkan bahwa Shin Yun terlahir untuk menghentikannya. Lebih jauh lagi, kebangkitan Shin Yun membuktikan bahwa ia tak bisa mati. Dan sebenarnya hal itu sudah terlihat saat dahulu, ketika Shin Yun berulang kali gagal bunuh diri. Pasca kematian Gyujin, umat manusia menjadi gempar, karena mereka tiba-tiba bisa melihat S-Line. Kekacauan pun tak terhindarkan, sejak manusia mengetahui arti garis merah itu. Beberapa bulan kemudian, manusia berusaha beradaptasi dengan menggunakan kacamata hitam, agar perhatian mereka tidak terpaku pada S-Line orang lain. Sementara itu, Suna telah pulih dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Waktu pun terus berlanjut, di mana Shin Yun terlihat mengunjungi makam Jungsan. Tak lama kemudian, Shin Yun tiba-tiba mendengar suara misterius memanggil-manggil namanya, di mana suara itu mirip seperti suara Gyujin. Apakah itu berarti Gyujin masih hidup? Mungkin itulah pertanyaan kalian semua. Tapi yang jelas, series S-Line Season 1 현우봐. berakhir.